Ya, jika memang masih tidak memenuhi panggilan, maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa ataupun karena statusnya tersangka dilakukan penangkapan. KPK buka opsi tangkap Hasto bila mangkir lagi di pemeriksaan kasus Harun Masiku. Jika memang Hasto Kristianto dan PDIP tidak memiliki keterlibatan yang lebih dalam, mengapa harus mangkir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan? Ketegasan KPK dalam mengusut kasus ini menjadi cermin, apakah hukum di negeri ini benar-benar tajam ke atas atau hanya tegas kepada pihak lemah. Publik ingin melihat bukti nyata, bukan alibi dan alasan politis yang terkesan hanya untuk mengulur waktu. Sebagai partai besar yang kerap menggaungkan slogan pro-rakyat, langkah mangkir ini justru mencederai kepercayaan masyarakat. Jika tidak bersalah, hadapi proses hukum dengan kepala tegak, bukan malah berlindung di balik dalih kesibukan partai. Transparansi dan keberanian adalah langkah untuk membuktikan integritas, bukan ketakutan yang menyelimuti seperti bayang-bayang di tengah skandal besar. Pesan kepada PDIP dan Hasto. Jangan biarkan isu ini menjadi noda yang lebih besar bagi perjalanan politik partai Anda. Jika benar ingin menjaga kredibilitas, buktikan bahwa Anda tidak bersalah dengan cara yang terhormat. Jangan sampai ketakutan ini mengukuhkan persepsi publik bahwa memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Rakyat menanti kebenaran, bukan sandiwara. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terus menunjukkan komitmennya dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa KPK membuka opsi mengeluarkan surat perintah penangkapan jika Hasto kembali mangkir dari panggilan penyidik. Bagi tersangka, penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan, ujar Tessa pada Selasa 7 Januari. Menurutnya, tindakan tegas ini dilakukan agar proses hukum tidak terhambat. Mangkir dari pemeriksaan. Hasto sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin 6 Januari, namun ia tidak hadir dengan alasan memiliki agenda lain. Hasto juga telah bersurat kepada KPK untuk memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya. Menanggapi hal tersebut, KPK menegaskan bahwa jadwal pemeriksaan ulang masih akan disesuaikan, namun meminta kerjasama dari Hasto untuk hadir pada panggilan berikutnya. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronita Lapesi, menyatakan bahwa PDIP dan Hasto menghormati proses hukum yang berjalan. Kami mohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang pemeriksaan setelah peringatan HUT PDI Perjuangan pada 10 Januari 2025, ujar Roni. Namun, permintaan ini memunculkan spekulasi di kalangan publik dan pengamat hukum. Beberapa pihak menilai bahwa alasan penundaan tersebut adalah bentuk strategi politik untuk mengulur waktu dan mencari celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Hasto dan PDIP. Dugaan peran Hasto dalam kasus Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam skandal suap pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR. Ketua KPK, Setio Budianto, mengungkapkan bahwa gelar perkara yang dilakukan pada 20 Desember 2024 menghasilkan bukti baru yang memperkuat keterlibatan Hasto. Berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 23 Desember 2024, Hasto diduga bekerja sama dengan Harun Masiku dan beberapa pihak lain, termasuk orang kepercayaan Hasto, DTI, dalam memuluskan langkah Harun sebagai anggota DPR. Kasus ini bermula dari dugaan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengamankan posisi Harun sebagai pengganti Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Wahyu sudah divonis bersalah dalam kasus ini, sementara Harun Masiku hingga kini masih buron. PDIP dan Hasto di bawah tekanan. Spekulasi bahwa PDIP dan Hasto ketakutan menghadapi proses hukum semakin menguat. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Andi Wijaya, menilai bahwa sikap Hasto yang mangkir dari panggilan KPK mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan pengungkapan fakta-fakta baru yang dapat merugikan citra partai. Hasto adalah salah satu tokoh kunci PDIP. Jika kasus ini meluas, dampaknya tidak hanya pada Hasto, tetapi juga pada kredibilitas PDIP sebagai partai penguasa, ujar Dr. Andi. Ia menambahkan bahwa penundaan pemeriksaan juga dapat dilihat sebagai upaya mengatur strategi untuk memitigasi risiko politik.
Publik pun mempertanyakan apakah sikap PDIP yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum atau hanya langkah untuk menghindari momentum politik yang merugikan. Jika mereka percaya pada sistem hukum, seharusnya Hasto hadir tanpa menunda, kata salah satu aktivis anti korupsi, Yuni Kartika. Kemungkinan keterlibatan PDIP dalam kasus Harun Masiku. Pertanyaan yang lebih besar kini muncul, sejauh mana keterlibatan PDIP sebagai institusi dalam kasus ini? Beberapa pengamat politik mencurigai bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan Hasto sebagai individu, tetapi juga memiliki dimensi yang lebih luas. Dugaan bahwa kasus Harun Masiku melibatkan pihak-pihak lain di PDIP semakin kuat setelah ditemukan bukti aliran dana dan komunikasi yang mengarah pada keterlibatan struktural. Jika hanya Hasto yang terlibat, mengapa respons partai begitu terorganisasi? Permintaan untuk menunda pemeriksaan dan pernyataan resmi dari partai menunjukkan bahwa ini bukan sekadar kasus individu, ujar Fahmi Rizal, analis hukum politik. Fahmi juga menambahkan bahwa kasus ini berpotensi membuka kotak Pandora, di mana praktik-praktik politik transaksional yang melibatkan partai besar akan terungkap lebih jauh. Kekhawatiran terbesar PDIP mungkin adalah dampak jangka panjang terhadap elektabilitas mereka, kata Fahmi. Perburuan panjang Harun Masiku. Harun Masiku menjadi buronan selama lebih dari 5 tahun. Ia diduga menyediakan uang sebesar 850 juta rupiah untuk melicinkan jalannya ke kursi DPR. Kegagalan aparat hukum menangkap Harun menimbulkan kritik tajam dari masyarakat, terutama terkait lemahnya pengawasan dan sistem pelacakan terhadap buron kelas kakap. Ketua KPK, Setio Budianto, menegaskan bahwa pencarian Harun Masiku tetap menjadi prioritas lembaga anti rasuah. Kami terus mengembangkan informasi dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain untuk menangkap Harun Masiku, katanya. Tekanan politik dan hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan tokoh besar dari partai politik berpengaruh di Indonesia. Langkah KPK dalam kasus ini akan menjadi ujian besar bagi independensi lembaga tersebut di tengah tekanan politik. KPK harus membuktikan bahwa mereka tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, ujar Dr. Andi. KPK dalam sorotan publik. Di tengah dinamika politik dan hukum yang terjadi, KPK diharapkan mampu menjaga kredibilitasnya. Langkah tegas terhadap Hasto akan menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam memberantas korupsi, termasuk yang melibatkan aktor-aktor besar di kancah politik nasional. Namun, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari penangkapan tersangka, tetapi juga pada seberapa jauh lembaga ini dapat mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan jaringan korupsi besar seperti kasus Harun Masiku. Masyarakat kini menanti langkah tegas KPK terhadap Hasto Kristianto dan perkembangan lebih lanjut dalam perburuan Harun Masiku. Apakah PDIP dan Hasto benar-benar ketakutan? Apakah ketakutan ini mencerminkan keterlibatan mereka yang lebih dalam? Publik akan terus mengamati setiap langkah yang diambil oleh kedua pihak, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum ini.